Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idha syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'ul hasanah fa innaka waliyyun dzalika wal qadir 'alaih. Kaum muslimin azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang ketawaduan Rasulullah SAW. Ya, tawadu yang merupakan akhlak yang mulia, akhlak yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim. Ya, karena Nabi SAW mengajarkan tentang sifat tawadu kepada umatnya, dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW ya hendaklah kita meneladani Rasulullah SAW, meneladani ketawaduan Rasulullah SAW di dalam kehidupan ini. Tawadu adalah di antara pengertian tawadu adalah ridwan nasi bimanzilatin duna ma yastahiquhu fadlahu wa manzilatahu, yaitu kerelaan seseorang dengan kedudukan yang lebih rendah dari yang seharusnya dia dapatkan. Ya, apapun kondisinya dia menerima, dia ridho ya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merupakan salah satu dari pengertian dari tawadu. Ya, ketawaduan ya seseorang ya akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Karena orang yang tawadu adalah orang yang tidak memandang dirinya di atas orang lain. Ya, ketika bersama banyak orang ya dia tidak memandang dirinya di atas orang lain. Oleh karena itu di antara ya, ucapan Syekh Utsaimin ya, beliau menjelaskan ayyatawaddu'a kullu wahidin lil akhar wa la yatarafa'u alaih. Hendaklah setiap orang ya memiliki sifat tawadu kepada yang lainnya dan dia tidak merasa tinggi. Ya, tidak merasa tinggi. Bal yaj'aluhu mislahu aw yukrimuhu aksar. Bahkan hendaklah dia menjadikan ya, dirinya itu semisal dengan orang lain. Ya, semisal dengan orang lain, walaupun mungkin dia memiliki kelebihan, ya memiliki kedudukan, memiliki ya keistimewaan, tapi dia menjadikan dirinya itu seperti orang lain. Bahkan dia memuliakan orang lain itu lebih banyak. Wa kana min 'adati salaf annal insan minhum yaj'alu man huwa asgharu minhu misla ibnihi. Dan di antara kebiasaan ulama salaf dahulu ya, bahwasanya seseorang dari mereka dia menjadikan orang yang lebih kecil dari dia itu seperti anaknya sendiri ya. Dia menjadikan orang yang lebih kecil dari dia itu seperti anaknya sendiri. Wa man huwa akbaru misla abihi, dan dia menjadikan orang yang lebih besar, lebih tua dari dia itu seperti ayahnya sendiri. Wa man huwa misluhu misla akhihi, dan dia menjadikan orang yang semisal dengan dia itu seperti saudaranya sendiri. Ya, dia tidak ya merasa lebih tinggi, ya tidak merasa ya di atas orang lain ya. Fayanzuru ila man huwa akbaru minhu nadrata ikramin wa ijlal, ya sehingga dia memandang orang yang lebih besar, orang yang lebih tua itu dengan pandangan yang penuh penghormatan, kemuliaan, pemuliaan ya. Dia memandang orang yang lebih
tua dari dia itu dengan pandangan apa? Penghormatan. Wa ila man huwa dunahu nadrata isfaq war rahmah, dan dia memandang orang yang lebih rendah, ya lebih kecil dari dia dengan pandangan apa? Kasih sayang, kecintaan. Wa ila man huwa misluhu nadrata musawah, dan dia menjadikan orang yang semisal dengan dia itu dengan pandangan ya persamaan, ya dia tidak akan memandang dirinya lebih dari orang lain. Ya, ini ya, sifat tawadhu yang seharusnya seorang muslim memilikinya. Fala yabghi ahadun ala ahad, dia tidak bersikap zalim terhadap orang lain. Wa hadza minal umur allati yajibu 'alal insan ay yattasifa biha ay bitawadhu lillah wal ikhwanihil muslimin. Dan inilah diantara perkara-perkara yang wajib bagi seorang manusia, ya seorang muslim, untuk memiliki sifat tawadhu ini, yaitu tawadhu ya dengan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kaum muslimin. Dan diantara dalil-dalil yang menjelaskan tentang sikap tawadhu ya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Ya, dan orang yang tawadhu, orang yang rendah hati itu akan jauh dari sifat sombong. Ya, dia akan jauh dari sifat-sifat sombong, dari perbuatan-perbuatan sombong. Ya, sebaliknya orang yang sombong, orang yang ya angkuh, orang yang ya sombong, dia akan jauh dari sifat ketawaduan. Ya, dia akan jauh dari sifat ketawaduan. Dia tidak akan bisa tawadhu. Ya, karena dia merasa dirinya di atas orang lain. Sehingga dia sulit untuk memiliki sifat tawadhu. Dan di antara firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Dan wahai orang-orang yang beriman, ya, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah SWT akan mendatangkan suatu kaum yang mana Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ya, mereka bersikap ya lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Ya. Inilah permisalan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ya sesama orang yang beriman, dia akan tawadhu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, ya, bersuku-suku. Ya. Tujuannya apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Ya, untuk saling mengenal. Ya, semuanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kulitnya beda, ya, ada yang putih, ada yang hitam. Tapi yang membedakan apa? Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Ya, orang yang bertakwa. Ya, maksudnya ya tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk merasa tinggi di atas saudara-saudara muslim yang lain. Dia harus ingat bahwasanya ukuran kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang ada di dalam hatinya, yaitu ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Ya, bukan Allah tidak akan melihat rupa, ya, tidak akan melihat ya tentang kekayaannya, ya, ilmunya, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memandang ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa.
janganlah kalian mensucikan diri kalian. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui orang yang bertakwa. Ya, siapa di antara kalian yang bertakwa, Allah lebih mengetahui. Oleh karena itu jangan sampai kita mensucikan diri kita lebih suci, lebih mungkin merasa dirinya di atas orang lain, dengan ibadah yang dia lakukan, dengan ketaatan yang dia lakukan, dengan apa yang dia lakukan, jangan sampai, karena kita tidak boleh mensucikan diri kita di atas orang lain. Dan di antara bentuk larangan mensucikan diri adalah tidak memberikan nama kepada anak dengan nama yang berlebihan. Oleh karena itu dalam hadis dijelaskan dalam Sahih Muslim, anna Muhammad bin Amr bin Atha qala samaitu ibnati Barrah faqalat li Zainab bintu Abi Salamah inna Rasulullah samnaha an hadzal ism wa samaita Barrah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuzakku anfusakum Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum faqalu bal nusammiha qala sammuha Zainab. Jadi Muhammad bin Amr bin Atha, beliau menamai anak perempuan beliau dengan Barrah, orang yang terbaik, orang yang baik. Maka Zainab bintu Abi Salamah berkata kepada Muhammad bin Amr, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang dari nama yang seperti ini. Dan hendaklah engkau memberi nama Barrah, orang yang terbaik. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, la tuzakku anfusakum, janganlah kalian mensucikan diri kalian. Jangan kalian mensucikan diri kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang kondisinya orang-orang yang terbaik daripada kalian. Maka mereka mengatakan, dengan apa kami menamakannya? Maka namakanlah dengan Zainab. Jadi dari sisi nama saja bisa menggambarkan ketidaktawaduan seseorang, merasa dirinya di atas orang lain walaupun dengan sekedar nama. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ahaula'i alladziina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Dan ashabul a'raf memanggil. Ashabul a'raf adalah orang yang di akhirat itu antara kebaikan dan keburukannya itu sama. Mereka di antara surga dan neraka. Mereka memanggil orang-orang yang dahulu mereka mengenal ketika di dunia dengan ciri-ciri mereka. Yang mana mereka mengatakan tidak akan memberikan manfaat harta yang kalian kumpulkan dan apa yang kalian sombongkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah mereka yang mana kalian telah bersumpah bahwasanya Allah tidak memberikan rahmat kepada mereka, tapi lihatlah sekarang, udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuk surgalah kalian dan tidak ada rasa takut atas kalian dan kalian tidak akan merasakan kesedihan. Jadi ketika hidup di dunia, orang-orang yang beriman dicemooh, diejek oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dan dianggap tidak mendapatkan rahmat di sisi Allah, ternyata Allah SWT memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam surga. Kemudian masuk pembahasan pada hadis-hadis yang berkaitan tentang tawadu. Hadis yang pertama, wa an Ayad bin Himar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawadu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghiya ahadun ala ahadin. Rawahu Muslim. Dari sahabat Ayad bin Himar, semoga Allah meridainya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bertawadu, agar kalian memiliki sifat tawadu, sehingga kalian tidak membanggakan, merasa besar terhadap orang lain. Karena seseorang bisa merasa di atas orang lain karena mungkin ada keistimewaan pada dirinya, ada kelebihan pada dirinya, sehingga dia menganggap dirinya di atas orang lain. Dan hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang merasa di atas orang lain itu banyak sebabnya. Bisa dengan harta yang dia miliki, kekayaan yang dia miliki, perkebunan yang luas misalnya, rumah yang megah, kemudian apalagi omset yang banyak, atau bahkan dengan ilmu seseorang bisa merasa di atas orang lain. Oleh karena itu, di antara ucapan salah seorang ulama, inna lil ilmi tughyanan ka tughyanil mal. Sesungguhnya ilmu itu juga bisa menyebabkan seseorang melampaui batas, bersikap sombong, sebagaimana harta yang bisa menyebabkan seseorang menjadi melampaui batas, menjadi sombong. Jadi bukan hanya harta, bukan hanya dengan kedudukan, bukan hanya dengan kekayaan, seseorang bisa merasa di atas orang lain. Bahkan dengan ilmu bisa menjatuhkan seseorang ke dalam sifat atau sifat kesombongan, merasa di atas orang lain. Dan hendaklah seorang muslim menjauhi hal yang seperti ini. Karena orang yang sombong, dia tidak akan bahagia. Dia akan sibuk mencari komentar orang lain, dia akan selalu memperhatikan penilaian orang lain. Dia tidak akan merasakan ketenangan di dalam kehidupan. Ada sedikit orang yang di atas dia sudah sudah tidak tenang, tidak merasakan ketenangan. Wala yabghi ahadun ala ahadin, dan dia tidak mendolimi saudaranya yang lain. Inilah diantara hadis yang menjelaskan tentang ketawaduan. Dan ingat bahwasanya sifat tawadu itu akan menjauhkan seseorang dari kesombongan, sebagaimana kesombongan akan menjauhkan seseorang dari ketawaduan. Orang yang sombong tidak akan bisa dia tawadu, tidak akan bisa dia tawadu. Dan diantara faidah dari hadis ini, fihi dilalatun ala anna sunnah bi wahyillahi minallahi ta'ala lakinnahu wahyun ghairu matlu. Di dalam hadis ini terdapat pendalilan bahwasanya sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja ketika membaca hadis, itu tidak akan dihitung per hurufnya itu sebagai pahala. Berbeda dengan membaca Al-Quran yang per kata itu dihitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan tetapi ini wahyu yang bukan yang dari lafadznya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ini lafadz dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tawadu min asbabi intisyaril musawah wal adl wal ihsan bainan nas. Ketawaduan itu akan akan menyebabkan tersebarnya persamaan. Orang yang tawadu itu seakan-akan sama dengan orang lain, walaupun dia memiliki kelebihan, dan akan menyebabkan keadilan dan kebaikan di antara manusia. Berbeda dengan kondisi orang yang memiliki perasaan merasa di atas orang lain. Orang lain mungkin di hadapan dia rendah, rendah. Dan hendaklah kita menjauhi hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai
kita memiliki sifat yang seakan-akan merasa di atas orang lain. Walaupun mungkin dia memiliki kelebihan-kelebihan, memiliki keistimewaan yang Allah berikan kepada dia, tapi tidak layak untuk dia merasa di atas orang lain. Karena di atas orang yang memiliki kelebihan, ada banyak orang yang memiliki kelebihan yang mungkin tidak dia ketahui, tapi hendaklah seorang menjaga hal yang demikian dan berhati-hati dari hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam kesombongan. Kemudian di hadis yang selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak akan berkurang sedekah dari harta. Harta yang kita keluarkan, harta yang kita infakkan, itu tidak akan mengurangi harta kita. Bahkan Allah akan ganti, Allah akan berikan pahala di akhirat nanti. Ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah seorang hamba dengan sifat pemaaf kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muliakan dia. Allah akan tambah kemuliaan untuk orang yang memiliki sifat pemaaf. Wa ma tawadu ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang bertawadu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Allah akan angkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan keutamaan bagi orang yang memiliki sifat tawadu. Allah akan angkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah keutamaan yang besar. Seseorang saja mungkin di dunia ketika berdampingan dengan seorang pemimpin, dia akan merasa dirinya di atas orang lain, merasa memiliki kedudukan ini di dunia. Lalu bagaimana di akhirat? Dia akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Anas radhiyallahu anhu annahu marra ala sibyanin fasallama alaihim wa qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, muttafaqun alaih. Dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya beliau melewati anak-anak. Fasallama alaihim, sahabat Anas mengucapkan salam kepada anak-anak tersebut. Kemudian beliau mengatakan, seperti inilah Rasulullah SAW dahulu melakukannya. Berarti Rasulullah SAW terhadap anak-anak, beliau juga berinteraksi, mengucapkan salam. Beliau tidak cuek terhadap anak-anak. Beliau menegur mereka, menyapa mereka. Bahkan Rasulullah SAW juga bercanda dengan anak-anak. Ini akhlak Rasulullah SAW. Di antara faedah dari hadis ini, istihbabus salam ala sighar wa tadribuhum ala al-adab syar'iyyah. Disunahkan untuk mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Karena anak-anak kecil itu jika diperhatikan, dia itu akan merasa berbeda. Dia akan merasa diperhatikan, merasa diberikan kasih sayang. Dan mendidik mereka dengan adab yang syar'i. Kita ajari mereka dengan kebaikan-kebaikan. Kita contohkan mereka hal-hal yang baik. Kita jauhkan mereka dari hal-hal yang buruk, akhlak-akhlak yang buruk, akhlak yang menyebabkan dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kita jauhkan dari hal-hal yang demikian. Kita didik mereka dengan akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang terpuji. Kemudian di antara faedah dari hadis, harus sahabah radhiyallahu anhu ala mutaba'ati Rasulullah SAW. Semangatnya sahabat siapa? Anas bin Malik di dalam mencontoh Rasulullah SAW. Beliau berusaha mencontoh setiap
apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sampai pun mengucapkan salam kepada anak-anak, beliau juga lakukan. Tujuannya apa? Untuk supaya mencontoh Rasulullah SAW. Dan ini merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk mencontoh Rasulullah SAW dalam setiap ibadah beliau, dalam setiap muamalah beliau, setiap akhlak beliau, ya kita contoh. Ya, karena agama ini ya atau ilmu ini yaitu dengan mencontoh Rasulullah SAW. Kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Bentuk pengamalan kita terhadap atau bentuk kecintaan seseorang kepada Rasulullah SAW yaitu dengan mengikuti Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar mengatakan dengan lisannya dirinya cinta kepada Rasulullah SAW, tapi ternyata jauh dari akhlak Rasulullah SAW. Tentu hal ini tidak akan mencerminkan dirinya mencintai Rasulullah SAW. Karena orang yang mencintai Rasulullah SAW adalah orang yang mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam setiap ibadah beliau, akhlak beliau, muamalah beliau, dia contoh. Kemudian hadis yang selanjutnya, in kanatil amatu min ima'il Madinah la ta'khudhu bi yadi Nabi sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haitsu sya'at. Masih dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya, jika ada budak wanita, budak anak-anak kecil di kota Madinah yang mana mereka mengambil tangan Rasulullah SAW, lalu budak tersebut pergi dengan membawa Rasulullah SAW kemanapun yang mereka inginkan. Jadi ternyata Rasulullah SAW bukan hanya berinteraksi dengan sahabat-sahabat yang senior, tapi beliau juga berinteraksi dengan budak-budak yang kecil dari kalangan wanita. Bahkan diajak kemana Rasulullah SAW mengikuti apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, dituruti oleh Rasulullah SAW. Ini artinya bahwasanya Rasulullah orang yang mudah, orang yang mudah, mau berinteraksi dengan siapapun. Dan di antara faedah dari hadis ini, adamu kasri nafsi shaghir aw nahri sa'il al-faqir wal istijabah li talabihi ma lam yakun isman. Tidak mematahkan jiwa anak kecil. Budak wanita tadi yang mengajak Rasulullah SAW pergi, tidak serta-merta ditolak oleh Rasulullah SAW. Dibiarkan dulu oleh Rasulullah SAW membawa tangan beliau pergi, dibawa kemana, beliau turuti, beliau tidak tolak. Ini artinya beliau tidak mau mematahkan jiwa anak kecil, tidak mau mematahkan jiwa anak kecil, dan beliau tidak menghardik orang yang meminta, orang yang fakir, dan beliau menjawab panggilan anak kecil tadi, budak wanita kecil tadi, selama tidak ada dosa di dalamnya. Kaum muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Saya ulangi bahwasanya ketawaduan ini adalah akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, yang mendatangkan banyak kebaikan-kebaikan. Di antaranya Allah akan angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang memiliki sifat tawadu adalah orang yang jauh dari kesombongan, akan jauh dari sifat sombong, akan jauh dari sifat merasa di atas orang lain.